Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada praktikum jaringan komputer dan komunikasi data pertemuan 6. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait pengkonfigurasian daripada router. Kita sudah mengaktifkan di sini Cisco Packet Tracer. Pada sudut kiri bawah kita dapat perhatikan ada beberapa menu, ada router, ya, ada switch, ya, ada hub. Untuk pertemuan sekarang kita akan memakai dua buah router, ya. Jadi kita drag dua buah router di sini, ya. Berikutnya untuk menghubungkan dua buah router itu kita pilih koneksi, ya. Kita pilih cover crossover. Lalu di sini kita klik dan kita pilih menu gigabit Ethernet 0/0, ya, dan kita hubungkan ke router kedua. Lalu kita klik kanan dan kita pilih menu gigabit Ethernet 0/0. Berikutnya kita double klik pada router pertama. Lalu kita beralih kepada tab CLI, ya, Command Line Interface di sini. Nah, untuk mengaktifkan router pertama, kita klik perintah enable. Selanjutnya dengan menggunakan perintah config terminal, kita akan melabeli, ya, router pertama ini. Nah, kita bisa menyingkat config terminal dengan kata-kata conf, ya, t. Untuk dapat memahami apa saja perintah yang bisa kita lakukan, ya, kita cukup memberikan perintah, ya, dengan mengetikkan simbol tanda tanya. Nah, itu akan keluar mulai daripada access list, banner, IP, sampai pengkonfigurasian IP versi 6, ya, dan banyak lagi ada license seperti yang bisa kita lihat pada list yang terpampang. Kita akan memberikan label pada router pertama dengan hostname Padang. Nah, perhatikan setelah kita mengkonfigurasi hostname, ya, yang terpampang setelah di bawah list, ya, itu berubah menjadi Padang, ya, dalam kurung config. Berikutnya, ya, tindakan yang sama pada router kedua, kita akses CLI, ya. Kita cukup di sini mengetikkan no untuk initial configuration dialog. Berikut router kita enable untuk dapat kita config. Kita enable router kedua. Oke, lalu kita beri nama, kita beri label dengan Bukit Tinggi. Nah, pada router kedua sudah kita beri label dengan nama Bukit Tinggi. Berikutnya kita akan memberikan kata sandi atau password untuk masing-masing router dengan mengetikkan perintah enable password. Anggap pada Padang kita beri label network 123. Oke, berikutnya adalah setting kata sandi pada Bukit Tinggi, tapi perhatikan di sini, ya, kalau pada bagian yang tadi kita memberikan perintah enable password. Nah, pada bagian Bukit Tinggi kita akan langsung mengenkripsikan password dengan perintah enable
secret, ya, dengan kata sandi yang sama, network 123. Nah, setelah mengkonfigurasikan kata sandi pada router pertama dan yang kedua, kita akan mengkonfigurasikan langkah selanjutnya adalah telecommunication network atau telnet pada kedua router. Nah, untuk mengkonfigurasikan telnet antara dua router, kita dapat memberikan, ya, perintah line tanda tanya untuk mencek, ya, virtual terminal yang dapat kita akses. Berikut kita inputkan perintah line virtual terminal, ya, dari baris 1 sampai 5. Nah, perhatikan di sini, ya, ada perubahan pada padang config line. Kemudian kita akan coba login, ya, untuk melihat virtual terminal tadi, ya. Nah, perhatikan di sini ada login disable pada line 388 sampai 392. Login disable, ya, until sampai kata sandinya, ya, kita setting. Kita akan setup kata sandinya dengan menggunakan perintah password, ya. Contoh, kita akan berikan remote 123 sebagai passwordnya. Lalu kita coba kembali login, ya. Oke. Berarti di sini, ya, untuk line 388 sampai 392 semua kata sandinya sudah kita atur, ya, sudah kita setting. Berikutnya adalah konfigurasi telnet pada router kedua, ya. Kita kembali di field kerja kita pada physical, ya, kita klik. Berikut kita ketikkan line virtual terminal 04. Oke, kita login dan kita setup kata sandi yang sama, remote 123 dengan perintah password remote 123. Kita enter. Berikutnya kita akan menggunakan perintah show running configurations untuk masing-masing router. Nah, kita dapat mengetikkan perintah N pada config line untuk keluar pada pengkonfigurasian router pertama. Lalu kita tekan enter. Nah, itu akan mendirect kita kembali pada konfigurasi privilege padang. Berikutnya, kita akan mengetikkan perintah show run, ya. Nah, sedikit sama dengan Java, ya. Pada CLI, ya, kalau kita mungkin agak lupa dengan perintah yang akan kita ketikkan, kita cukup menekan, ya, perintah atau tombol tab pada komputer, pada keyboard kita, ya. Lalu di sini CLI itu akan mengkoreksikan, ya. Jadi di sini tadi kita perhatikan show run menjadi show running config. Nah, kita lihat di sini pada router pertama, ya, hostname-nya Padang, ya, enable password network 123, ya, dan beserta konfigurasi lainnya yang default yang sudah kita kerjakan. Kita cukup menekan enter di sini, ya. Dan pengkonfigurasian terakhir pada virtual terminal dengan password remote 123. Berikutnya kita cek pada pengkonfigurasian router kedua, ya. Selain kata-kata N, kita bisa menambahkan atau memberikan kata-kata exit di sini, ya. Satu kali lagi. Berikutnya kita akan mengetikkan perintah show run. Tekan tab di sini running config. Nah, sekarang kita perhatikan router kedua dengan nama Bukit Tinggi, ya,
kata sandinya itu sudah di hashing, ya. Seperti yang kita lakukan tadi, kata sandinya sama, tetapi di sini kata sandi dengan mengetikkan, ya, perintah enable secret itu akan langsung di enkripsi, ya. Nah, sehingga kalau kita ingin masuk ke ranah privilege, ya, kita ketikkan kembali enable, ya. Berikut kita keluar, exit. Nah, jika kita ingin masuk kembali, kita ketikkan enable. Nah, langsung ditanyakan password, ya, kata sandi. Nah, kalau seandainya kata sandi yang kita inputkan betul, maka akan masuk ke ranah privilege pada router kedua. Nah, setelah kita saksikan secara bersama-sama, langkah berikutnya adalah, ya, pada praktikum ke-6 ini mengenkripsikan semua kata sandi, ya, yang berada pada show running configurations. Nah, untuk menapaki ini, ya, kita kembali kepada router pertama, ya, Padang. Kita masuk ke config. Nah, kita bisa mencari apa saja layanan, termasuk di sini penyandian daripada semua kata sandi, ya, dengan menggunakan perintah service tanda tanya, ya. Perhatikan di sini. Kita lihat salah satunya adalah password, ya, encryption. Jadi kita ketikkan pass, lalu kita tekan tab, ya, menjadi service password encryption. Lalu kita tekan enter. Kita cek kembali, ya, kita keluar dari config, enter, lalu kita ketikkan show run tab, ya, running config, tekan enter. Nah, perhatikan di sini kata sandi yang semulanya tidak dienkripsikan, ya, dengan menggunakan fitur service password encryption itu sekarang sudah disandikan. Langkah selanjutnya adalah pemilihan IP address yang relevan antara router pertama dengan router kedua. Untuk mengkonfigurasikan IP address, kita masuk kembali ke bagian konfigurasi. Berikutnya, interface, gigabit Ethernet, interface gigabit Ethernet, ya, 0/0. Disusul dengan perintah IP address. Ini untuk IP address-nya 10.41.381 dan subnet 255.255.255.0. Oke, sekarang sudah terkonfigurasi IP address dari router pertama, ya, dengan menggunakan alamat 10.41.381. Perintah selanjutnya adalah kita menginginkan router ini untuk, ya, bekerja dengan optimal, ya, dengan mengetikkan perintah no shutdown. Nah, setelah kita ketikkan no shutdown, perhatikan di sini, ya, interface gigabit Ethernet, ya, change state, ya, to up.
Dan kita lakukan konfigurasi yang sama untuk router kedua. Ya, di sini kita masuk ke config. Berikut interface gigabit internet, ya, 00, disusul dengan konfigurasi IP address pada router. Nah, kita sudah mengkonfig ke 10 41382, lalu kita ketikkan perintah no shutdown. Kita perhatikan di sini change state up, lalu kita kembali ke lembar kerja kita perhatikan di sini, ya, icon merah, ya, yang berada pada sisi router pertama dan router kedua itu sudah berubah menjadi icon hijau. Dengan arti kata, ya, kedua router ini sudah dapat berkomunikasi. Hal ini dapat kita buktikan dengan melakukan perintah ping. Ya, jadi pada padang, ya, konfigurasi kita keluar dengan N, lalu, ya, kita coba koneksikan, ya, router pertama dengan router kedua dengan menggunakan perintah ping 10 ke IP address 10.41382, ya. Success rate-nya 80%, ya, up, yang bermakna kedua router ini sudah berfungsi dengan baik. Berikutnya adalah kita ingin melakukan sekali lagi perintah show running configurations, ya, untuk mengecek konfigurasi pada router 1 dan 2. Berikut adalah perintah yang dilakukan, ya, dengan melakukan perintah write memory. Kita konfigurasi dan menyimpan seluruh settingan yang sudah kita atur pada router 1 dan 2. Begitu pula pada bagian router kedua. Kita ketikkan perintah write memory untuk menyimpan semua konfigurasi yang sudah kita atur. Selanjutnya kembali kita cek dengan menggunakan perintah show running config. Nah, pada konfigurasi show running config kita perhatikan di sini ada interface gigabit, ya, dengan IP address dan subnet max yang sudah kita konfigurasikan. Demikian praktikum ke-6 dari mata kuliah jaringan komputer dan komunikasi data. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.